Halo Abigata 2022, selamat datang di acara Bermata, yakni berbincang bersama Abigata, di mana acara ini adalah acara yang khusus banget buat teman-teman angkatan 2022 sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan serta gambaran seputar Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan untuk acara perdana dari Bermata ini, teman-teman akan dipandu oleh saya, Mas Daud Prayogo. Dan kali ini kita akan membahas salah satu program studi yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis, yaitu Prodi Manajemen. Dan saya nggak akan sendiri nih untuk membahas Prodi Manajemen itu, karena kita sudah ada satu narasumber yang akan membantu teman-teman untuk bisa lebih mengenal dari Prodi Manajemen. Mungkin langsung saja kita panggil narasumber kita, yaitu ada Ibu Tania Adianita, SE MBA. Halo Ibu, silakan untuk Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih banget buat Ibu Tania yang sudah bisa menyempatkan diri ya Bu hadir di acara Bermata ini. Oh ya Ibu, ngomong-ngomong, kita ini sedang ada di periode penerimaan mahasiswa baru ya Bu. Mungkin buat Ibu Tania ini sudah sebagai rutinitas ya Bu ya, tapi tetap antusias kan Bu pastinya. Oh iya. Dan untuk itu juga kita bakal memberikan bekal nih buat teman-teman untuk lebih bisa mengenal dengan Prodi Manajemen. Mungkin sebagai awalan mungkin kita kan sudah tahu nih kalau manajemen itu salah satu prodi unggulan di rumpun sosum. Tapi mungkin teman-teman pada belum tahu nih sebenarnya manajemen itu seperti apa sih Bu, khususnya di prodi Unjani ini nih. Oke. Jadi sebenarnya kalau manajemen itu mempelajari umumnya ya, secara gambaran umum itu mempelajari bagaimana kita merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan gitu ya, serta memimpin ya suatu organisasi atau suatu aktivitas ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat sesuatu aktivitas itu atau suatu program itu berhasil. Itu sebenarnya inti besarnya. Cuman kalau di manajemen sendiri kan kita ada beberapa bidang khusus ya. Ada pemasaran, ada keuangan, ada operasional ya, ada SDM. Nah, dari empat itu kita gimana caranya di bidang keuangan kita bisa mengelola dengan baik, di bidang pemasaran kita bisa mengelola dengan baik, SDM juga sama operasional juga. Ya intinya gimana kita mengelola suatu perusahaan secara ideal. Benar banget tuh teman-teman. Jadi di manajemen itu intinya gimana kita dibentuk ya sebagai seorang pemimpin ya Bu, untuk bisa mengambil keputusan terutama dari 4 bidang yang sudah Ibu sebutkan tadi, baik itu keuangan, SDM, operasional dan juga pemasaran ya Bu. Dan juga mungkin buat teman-teman yang sudah pada tahu nih kalau prodi manajemen di Unjani ini adalah salah satu prodi unggulan ya Bu ya. Khususnya itu di Unjani ini animonya itu selalu tinggi dan juga penerimaan mahasiswa itu bisa dikatakan sangat tinggi ya. Mungkin bisa diceritakan kenapa nih prodi manajemen Unjani itu bisa jadi yang unggulan dan juga animonya itu tinggi banget nih Bu setiap tahunnya. Oke, jadi berarti kita harus nyombong ya. Gak apa-apa Bu, biar teman-teman makin bangga gitu ya. Iya, jadi sebenarnya di prodi manajemen itu yang pertama kalau dari akreditasi kita sudah A ya, dan itu kita sudah memperpanjang ya akreditasi tersebut, capaian tersebut sampai tahun ini gitu. Terus kemudian kita juga banyak banget program-program menarik gitu ya selain dari kuliah gitu ya. Kita ada program magang, kita ada program KKN tematik gitu ya. Terus kita juga kasih kesempatan ke mahasiswa untuk berorganisasi, untuk ikut magang gitu ya. Jadi kita memberikan kesempatan mahasiswa itu nggak sekedar jadi kupu-kupu gitu ya. kuliah pulang ya, tetapi kita memberikan kesempatan ke mahasiswa untuk berkembang mungkin lebih dari apa yang diperkirakan sebelumnya gitu oleh dirinya sendiri gitu. Jadi ya seru lah gitu pokoknya prodi manajemen itu. Selain dari itu mungkin karena prodinya ya, kalau prodi manajemen itu sifatnya akan ada di semua perusahaan. Jadi ya jangan khawatir gitu ya, kita bisa insya Allah bisa masuk, bisa berkarya di segala bidang
Benar banget tuh teman-teman. Saya juga tertarik nih dengan apa yang Bu Tania sampaikan bahwa prodi manajemen itu fleksibel ya Bu ya sifatnya ya Bu. Bahkan even di rumah sakit pun yang terkenal kedokterannya butuh banget ya Bu ya bagian manajemennya. Dan juga mungkin karena kita ngomongin tadi terkait prospek, mungkin juga bisa dikatakan apa ya Bu, karena kita perlu bersaing bukan cuma dari manajemennya saja ya Bu, karena kita fleksibel ya. Betul banget. Terus juga mungkin karena tadi juga sempat dibahas nih terkait 4 bidang keahlian yaitu ada keuangan, SDM, operasional dan juga pemasaran. Mungkin bisa dijelasin nggak Bu terkait 4 bidang tersebut itu seperti apa sih? Oke. Jadi kalau misalnya pemasaran, sebenarnya 4 bidang ini tuh idealnya akan selalu ada di dalam sebuah perusahaan ya. Jadi kalau di bidang pemasaran tentu saja itu adalah bidang yang frontline ya, yang garis depan ya. Kalau nggak ada pemasukan dari penjualan ya perusahaannya nggak jalan ya. Jadi kalau pemasaran itu berarti nanti mereka akan diajarkan dasar-dasar dari ilmu pemasaran. Terus mereka juga bisa ikutan magang gitu ya, ada salah satu magang yang menerapkan social media marketing gitu ya. Terus juga mereka juga dikasih beberapa hands-on experience di ada program namanya simulator bisnis selain KKN ya, itu di marketing. Nah kalau di keuangan, kalau di kita itu unggulannya adalah kita punya galeri investasi digital. Jadi selain nanti belajar bagaimana sih mengelola keuangan di perusahaan, kita juga belajar bagaimana investasi ya, portofolio. Itu sebenarnya keunggulannya prodi manajemen Unjani ya. Selain daripada kita belajar bagaimana mengelola keuangan perusahaan, kita juga belajar tentang investasi gitu ya, di pasar uang, pasar modal gitu ya, dan didukung oleh kita punya yang namanya galeri investasi, dan teman-teman mahasiswa juga bisa aktif di dalamnya dengan bergabung di kelompok studi pasar modal. Itu kalau keuangan ya. Terus kalau operasional, nah ini kita biasanya udah sering menggunakan software-software terkini ya. Jadi biasanya dosen-dosennya up to date dengan software-software yang berhubungan dengan production management gitu ya, di operasional. Nah ini mengarahnya biasanya ke industri gitu ya. Nah kemudian kalau ke SDM itu kita ada beberapa dosen-dosen yang memang sudah berpengalaman di bidang SDM gitu ya. Terus juga kita ada yang namanya manajemen pelatihan gitu ya. Nanti teman-teman mahasiswa juga diajak untuk berkontribusi memberikan pelatihan ya, berlatih bagaimana sih kita memberikan training. Jadi kita banyak memberikan gak cuma pengalaman di kelas, tapi juga gimana sih hands-on experience-nya gitu ya, dalam mengimplementasikan ilmu tersebut gitu. Bener banget tuh. Ternyata banyak sekali ya program khususnya dari 4 bidang keahlian itu yang menjadi siapkan ya buat teman-teman. Dan mungkin juga teman-teman juga mendengar penjelasan dari Ibu Tania itu agak kaget ya, mungkin banyak sekali yang bakal saya terima ya Bu ya di prodi manajemen ini. Mungkin Ibu Tania juga bisa jelasin nih, mata kuliah itu kan mungkin teman-teman juga transisi ya Bu ya dari SMA ke perkuliahan. Mungkin kalau masih kaget atau mungkin teman-teman backgroundnya dulu bukan dari sosum ya mungkin bakal kaget gitu ya menerima pelajaran di prodi manajemen. Tapi mungkin ada tips nggak Bu buat teman-teman supaya siap gitu mengalami perkuliahan di prodi manajemen ini? Oke, jadi yang pertama berteman, bergaul ya, kenalan. Nah, kenalan ini nggak cuma soal kenalan sama teman seangkatannya, tapi juga sama kakak tingkat gitu ya. Terus kemudian coba kenali dosennya gitu ya. Itu pertama itu dulu. Kedua, kenali sistemnya. Ya, sistem pembelajarannya gimana sih gitu ya. Nah, kalau di kita itu sebenarnya kalau sebelum kita kuliah itu biasanya kita dilengkapi dengan rencana pembelajaran studi, atau kalau teman-teman mahasiswa tingkatnya RPS gitu ya. Nah, sebenarnya di rencana pembelajaran studi itu, di RPS itu sudah lengkap tertuliskan gitu ya, bagaimana atau apa saja yang akan dipelajari per minggunya, tugas apa aja yang bakal diberikan, bobot penilaiannya gitu ya. Nah, di situ silahkan kalian lihat, pelajari, diskusikan dengan teman-temannya, dan kalau ada yang tidak memahami gitu ya, silahkan tanyakan kepada dosennya gitu nanti. Jadi itu sih tips awalnya gitu ya, berteman dulu. Benar banget tuh, butuh relasi ya, karena
manusia itu kan makhluk sosial ya, butuh banget bantuan ya dari sesamanya. Terus juga Bu ngomongin soal mata kuliah nih, Ibu kan megang KBK pemasaran ya, betul ya Bu ya? Nah mungkin ada satu fakta unik nih Bu, teman-teman itu milih prodi manajemen, ada yang sebagian karena bilangnya prodi manajemen itu tidak ada hitungannya nih Bu. Tapi mungkin ini mungkin kaget juga nih, ternyata teman-teman di setiap semester itu bakal ada ya, hampir setiap semester ada hitungannya. Mungkin juga hitungan itu jadi yang mata kuliah yang paling susah ya Bu. Kalau dari teman-teman saya mungkin teman-teman juga bakal alami. Nah mungkin Bu bisa kasih saran nggak Bu untuk khusus di mata kuliah Ibu atau mata kuliah lain supaya nilainya ini bisa memuaskan Bu? Oke, yang pertama nggak boleh anti sama sesuatu. Nggak boleh anti angka gitu ya, nggak boleh anti bahasa, karena yang lebih akan kita sendiri gitu ya. Nah tentu saja ya yang namanya ekonom gitu ya, atau sarjana manajemen gitu ya, nggak cuma sarjana akuntansi, sarjana manajemen kan tadi harus mengelola perusahaan. Nggak mungkin kan kita nggak bisa berhitung, minimal berhitung ya. Kalau anak teknik kan kita harus mempelajari kalkulus ya, integral itu kan enggak ya, kita nggak mempelajari di sini. Tetapi hanya sebatas matematika dasar, yang memang itu sangat diperlukan pada saat kita mengelola perusahaan atau usaha gitu ya. Nah tipsnya kalau dari saya tadi ya, nomor satu jangan anti ya, terbuka, dan kalau berteman cari teman yang jagoan gitu ya di mata kuliah itu, dan diskusi gitu. Oh saya nggak ngerti di bagian ini gitu ya, gimana sih caranya supaya saya bisa lebih mengerti. Nah selain itu, wah kan Anda semuanya di generasi ini ya, teknologi ya. Jadi kalau misalnya bisa ya silakan gitu ya, dilihat dari sumber lain seperti YouTube ya, terus kemudian TikTok edukasi gitu, udah banyak ya kayaknya sumber-sumber yang bisa nantinya bisa membantu kalian jauh lebih memahami, lebih menyukai gitu ya, lebih memahami dan menyukai si mata kuliah tersebut. Pokoknya intinya jangan anti. Kalau anti itu jadi menutup diri ya, jadi udahlah nggak mau, mager gitu. Tapi kalau nggak anti, kalau ini apa sih, pokoknya saya harus bisa, itu pasti jadi semangat untuk kita cari cara untuk memahami terus gitu mata kuliahnya. Oh, benar banget teman-teman. Mungkin satu hal yang menarik adalah bagaimana teman-teman jangan anti ya Bu ya, karena mungkin sekali lihat nggak suka langsung menutup diri ya Bu ya, jangan gitu. Tanamkan di teman-teman itu saya harus bisa ya Bu ya. Terus juga saya juga yang menarik juga karena kita ini temanya kan revolusi dari 4.0 ke 5.0 ya. Jadi bagaimana pemanfaatan teknologi ya Bu ya, mahasiswa itu diberikan kemudahan gitu ya. Tidak hanya terpaku dari apa yang diberikan dosen mungkin ya Bu ya. Betul. Dan juga mungkin teman-teman yang berikutnya itu adalah bagaimana teman-teman bisa menyikapi diri ya Bu ya, menggunakan teknologi itu sebaik mungkin. Ya. Dan juga mungkin ngomongin tadi mata kuliah yang agak sulit mungkin teman-teman karena baru masuk ambisinya meledak-ledak ya, mungkin bisa diberitahu nggak tipsnya nih supaya bisa lulus lebih cepat gitu Bu? Ya tadi sempat ngobrol sebentar ya, lulus lebih cepat ya. Kalau lulus lebih cepat sebenarnya bisa ya. Jadi kita sebenarnya ada program 3,5 tahun gitu. Nah 3,5 tahun ini bisa diambil gitu sama mahasiswa-mahasiswa tentu saja dengan IPK atau indeks prestasi kumulatif ya, bagi calon mahasiswa nih yang masih belum tahu singkatan ya, indeks prestasi kumulatif yang bisa mengambil lebih mata kuliah lebih dari paket. Jadi biasanya kita tuh sudah menyediakan paket-paket SKS ya, paket-paket mata kuliah di tiap semesternya. Rata-rata sih jumlah SKS-nya itu 18 ya, 18 SKS. Nah tapi bagi mahasiswa yang bisa mengambil kuliah ya, mengambil mata kuliah lebih dari 18 itu bisa kalau IPK-nya itu di atas 3,01 ya. Bisa mengambil berapa SKS? Mengambil 24 SKS, sehingga bisa mengambil mata kuliah yang seharusnya diambil di tahun berikutnya gitu. Sehingga akhirnya nanti di semester ke-7 nah itu mahasiswa tersebut sudah bisa menyelesaikan studinya. Dan jangan lupa ya, kita juga sekarang mulai tahun ini tuh kita ada program fast track.
buat mahasiswa yang bisa menyelesaikan studinya 3,5 tahun itu juga diberikan kesempatan untuk lanjut studi ke MM. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun itu bisa lulus sebagai magister manajemen. Itu mulai dari tahun ini gitu ya, kalau mau lulusnya cepat-cepat ya. Tapi kalau mau lulus lama juga nggak apa-apa gitu ya. Lulus lama itu 8 semester ya. Ya ambil aja selalu pakainya. Jangan lupa untuk nggak cuma di kelas doang gitu ya, tapi aktif juga di luar kelas gitu. Nah teman-teman, seperti yang udah Ibu sampaikan, jadi kalau teman-teman mengambil ke atas IPK tiap semesternya Ibu harus minimal 3,01. Jadi teman-teman bisa nih dari sekarang ya Ibu dirancang nih, aku mau lulusnya itu berapa lama sih, terus juga setelah lulusnya itu mau gimana ya Bu ya, benar. Terus juga Bu ngomongin soal tadi Ibu sempat nyinggung kampus Merdeka nih Bu. Kampus Merdeka di Prodi Manajemen ini kalau dihitung kurang lebih berjalan 1 tahun ya Bu ya? Ya, sudah 1 tahun. Nah, menurut Ibu sebagai tenaga pengajar, juga sebagai wakil dekan, bagaimana realisasi program kampus Merdeka di Prodi Manajemen sendiri Bu? Oke, jadi kita sebenarnya sudah mulai ya dari sejak setahun yang lalu. Kalau di Prodi Manajemennya sendiri sudah ada beberapa universitas yang kita bisa atau anak-anak mahasiswa Prodi Manajemen itu bisa mengikuti di kampus lain gitu ya, dengan kampus yang tentu saja sudah bekerja sama dengan kita gitu ya. Terus kemudian juga program-program magang bersertifikat itu juga sudah ada beberapa mahasiswa Prodi Manajemen yang sudah mengikuti juga. Tapi tentu saja ya kita terus-menerus berusaha mengembangkan program MBKM ini sehingga bisa dilaksanakan secara optimal. Nah, dalam waktu dekat ini kita sebenarnya sedang merancang program untuk student exchange ya, yang masih yang dekat ya, masih Malaysia, tapi kita sedang merancang itu gitu ya untuk bisa melaksanakan program MBKM. Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk program magang gitu ya, untuk program magang bersertifikat yang nantinya bisa dikonversi ke mata kuliah tertentu gitu. Jadi insya Allah buat teman-teman yang pengen, aduh saya pengen ikutan MBKM di perusahaan lain gitu ya, terus 1 semester pengen bisa dikonversi, insya Allah kita sudah bisa gitu. Nah begitu teman-teman realisasinya, kesempatan banget ya Bu buat teman-teman, karena teman-teman yang mendapatkan kurikulum kampus Merdeka Belajar ya, jadi sayang banget kalau nggak dimanfaatin ya Bu ya. Nah ngomongin soal realisasi kampus Merdeka nih Bu, untuk teman-teman angkatan 2022 kira-kira apa sih harapan Ibu untuk kedepannya gitu, terutama dengan hadapan kurikulum kampus Merdeka Belajar tersebut? Oke, kalau menurut saya cari wawasan ya yang seluas-luasnya gitu ya, kemudian aktif ngikutin sosmed dan websitenya FEB, karena kita kasih terus-menerus informasi di situ. Terus kemudian juga rencanakan dengan baik gitu ya program-program apa aja nanti yang mau diambil, terus apakah akan terus-menerus misalnya belajar di kampus ini atau ingin merasakan belajar di kampus lain, atau misalnya pengen magang yang dikonversi gitu ya. Jadi cari terus wawasan, perluas terus wawasan, dan kemudian ikuti terus pengumuman-pengumuman yang akan kita berikan lewat sosmed ya, IG FEB, terus kemudian dan juga website FEB. Kalau kesimpulannya sih gitu ya, anak muda itu harus aktif, lebih aktif daripada yang udah senior ya, udah nggak muda lagi. Jangan teruskan budaya mager. Ya saya sering lihat tuh ya di TikTok, di IG, aduh mager ya, jangan diteruskan gitu ya. Justru dengan adanya energi yang masih berlebih, kesempatan yang masih berlebih, waktu juga yang berlebih, gunakan kesempatan itu untuk mengeksplorasi kemampuan diri sendiri gitu. Nah teman-teman, seperti yang Ibu tadi sampaikan ya, semangat jiwa mudanya ya Bu ya. Oh iya, harus. Ya, dan juga tadi juga kita punya banyak sosial media yang bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Banyak sekali informasi penting yang bisa teman-teman dapatkan. Oleh karena itu jangan dilewatkan ya, ikuti terus ya Bu ya akun sosial media dari FEB ya Bu ya. Nah, mungkin terakhir nih Bu, pertanyaan sebelum kita tutup acaranya, seperti apa sih Bu harapan Ibu ke depannya untuk mahasiswa baru, atau mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan juga buat teman-teman mahasiswa baru angkatan 2022? Sebenarnya singkat aja sih. Boleh banget. Selamat datang,
selamat menggali ilmu, dan selamat bersenang-senang. Masa kuliah itu masanya senang-senang ya. Jadi selamat menikmati masa yang penuh dengan warna. Itu aja. Terima kasih teman-teman, mungkin itu adalah ucapan penutup ya dari Ibu Tania selaku narasumber kita, dan saya juga ucapin terima kasih buat Ibu sudah menyempatkan diri hadir untuk live interview ini di tengah kesibukannya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian episode kali ini. Saya Mas Don Prayogo mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.